Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, akhirnya kita berjumpa kembali di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Setelah sekian lama kita vakum, hari ini di minggu kedua di bulan Mei, kita akan kembali untuk sama-sama belajar di forum Sambel Desa. Dan sesuai dengan topik sore hari ini, kita akan belajar bersama terkait pemutakhiran data IDM di tahun 2023. Jadi nanti kita akan mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapatkan baik melalui peningkatan kapasitas mandiri maupun melalui rakor bersama yang sudah dilaksanakan di jenjang kabupaten masing-masing, dan kendala-kendala apa yang kita hadapi saat kita memfasilitasi dan mendampingi desa dalam proses pemutakhiran data IDM tahun 2023. Nanti bersama kita akan belajar bersama pemantik yang luar biasa, punya pengalaman, dan kita juga nanti punya forum di sini untuk sama-sama belajar, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, take and care di Sambel Desa keterkaitan khususnya di pemutakhiran data IDM. Kita sapa dulu pemantik kita, Kang Imanuddin. Kang Iman, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia. Waalaikumsalam. Kang Iman, saat ini kita Iya Kang, kita ketahui bersama saat ini desa dalam alur tahapan untuk pemutakhiran data IDM tahun 2023. Ada hal yang mendasar berbeda dengan pemutakhiran IDM di tahun 2022 kemarin. Jadi kalau di tahun 2022 kemarin kita dengan mudah menginput data dalam web sesuai dengan indikator yang ada di webnya IDM, tapi di tahun ini kita harus mengisi template-nya dulu yang nanti secara otomatis akan mengisi di linknya IDM atau Kemendesa. Baik, Kang Iman, kita selama 1 jam ke depan kita akan berbagi pengalaman, menyampaikan keterkaitan dengan proses fasilitasi dan dampingan kita ketika kita melakukan pendampingan untuk pemutakhiran data IDM di tahun 2023. Jadi selama 1 jam ke depan sudah siap untuk kita nyambel bareng? Yap. Iya, monggo Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sambel Desa, dan tak lupa kita hampir 2 bulan itu. 2 bulan kita off dengan berbagai kondisi, tapi setidaknya secara pribadi mohon maaf lahir batin, dan kita kembali lagi di sini ada Pak Fatur gitu ya, ada Mbak Tiah, dan masih banyak yang lain yang bisa hadir di sini. Tentunya yang satu bahwa yang hadir baik di Zoom ataupun itu adalah warga Sambal Desa yang memang luar biasa, para pembelajar. Terima kasih Mbak Tiah dikasihkan tempat seperti ini. Pada pokoknya saja Mbak Tiah, bahwa kegiatan pendataan IDM ini kan kalau saya bahasanya itu saya menghargai sebuah daya upaya, sebuah ikhtiar, karena tadi disampaikan bahwa IDM 2023 berbeda dengan 2022. Kalau 2022 itu Pak Mas itu berkaca pada sebuah basis kuantitas. Sekali lagi basisnya kuantitas. Jadi hanya angka-angka yang notabene-nya itu, angka itu belum bisa menjawab sebuah kebutuhan, sebuah data yang ada di desa, padahal pemerintah itu membutuhkan uh, data angka itu sebagai data kualitas. Sehingga saya terima kasih untuk di Dirjen PDP yang telah menginisiasi dan memberikan sebuah apa namanya guidance bagi kita bahwa pencapaian angka kuantitas, angka-angka yang dari pertanyaan kuesioner itu di backup dengan sebuah data yang menunjukkan bahwa betul datanya itu misalnya 10 gitu. 10 isinya apa? Isinya dari angka 1 sampai 10 atau A sampai dengan J ya gitu. Nah, dan memang saya terima kasih Pak Karlan karena kita bareng-bareng gitu ya, sama kasih banget ya. Ternyata kalau saya sih simpel, sebetulnya ini yang saya inginkan dari dulu Mbak Tias.
Jadi data itu ya harus ada data dukungnya. Kuantitas, ya misalnya katanya Mbak Tes anaknya berapa, dua. Dua itu mana gitu? Oh iya, dua itu ada laki dan perempuan namanya A sama B. Nah, gitu. Berikutnya adalah yang perlu kita siapkan adalah sosialisasi. Kalau di kami itu ada sebuah surat tanggal 28 Maret 2023 dari Sekda tentang terkait dengan sebuah pendataan IDM tahun 2003. Sehingga saya secara pribadi gitu ya, ini ada sesuatu yang harus saya laksanakan. Tidak cukup saya memberikan surat, tidak cukup saya mengadvokasi sebuah surat yang dikeluarkan oleh Pemda kepada Pemdes gitu ya. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Sehingga dari itu saya membuat sebuah draft legal, sebuah surat keputusan kepala desa terkait dengan kegiatan pendataan IDM tahun 2003. Siapa di situ? Saya konsentrasi pada sebuah sebuah organik, yaitu petugas dan informan gitu ya. Sehingga ada petugas dan informan tersebut saya tuangkan dengan memperhatikan surat edaran daripada Sekda nomor sekian tentang ini. Terus saya jabarkan ke bawahnya. Nanti karena itu ada 7 template, maka dalam kegiatan sosialisasi itu saya menjelaskan kepada pemerintah desa, ini kita bergerak bahwa data profil desa yang ada yang sering kita jumpai itu ada data profil desa berbasis SDGs, yang kedua adalah berbasis IDM. Nah, yang berikutnya mungkin kan data-data sesuai dengan kebutuhan daripada kewenangan desa. Mungkin ada data misi terpadu, data apa namanya yang lainnya lah. Gitu. Dan ternyata dari data profil desa itu, saya sarankan apabila ini belum ada di anggaran, ya tinggal nantilah dianggarkan ya biar semuanya tercover gitu. Dan ini menjadi sebuah apa namanya koordinasi. Tadi pagi sendiri saya berkoordinasi, langsung berkoordinasi. Sebelumnya saya minta izin kepada apa namanya keluar saya, TAP-nya, maaf saya pagi ini saya harus ketemu dengan kabitnya Bina Pemdes. Karena apa? Saya ingin ini adalah bentuk-bentuk intervensi dari sebuah apa bagi kami itu dari kementerian untuk turun hadirnya kita itu adalah ada sebuah kebijakan, ada sebuah aturan yang menjadikan bahwa kita itu bisa hadir di pemerintah daerah, kita bisa hadir di pemerintah desa, ya melalui apa? Melalui sebuah kebijakan. Kebijakan itu tertuang dalam sebuah regulasi. Alhamdulillah tadi saya bicara banyak gitu ya dengan Pak Bambang, BKB Pemdes, semata-mata karena saya merupakan satu bagian tim tenaga pendamping proses kecamatan Kabupaten Banyumas gitu ya. Tanpa saya apa namanya sul ada tidak, tapi saya udah apa namanya ke TAP-nya mau seperti ini gitu. Nah, terus selanjutnya adalah yang saya lakukan adalah saya menyusun sebuah alur, dan kemarin sedikit saya share screen kan ya Mbak Tias, mohon maaf gitu ya. Iya Kang, alurnya. Oke. Nah, ini adalah oleh-oleh yang saya hanya menlanjuti, saya tidak merubah sedikit pun apa yang menjadi kewenangan dari beliau yang punya apa namanya sumber, yaitu Pak Mustaqim. Saya minta izin, saya menguatkan apa yang Panjenengan sampaikan. Alhamdulillah sudah kami turunkan kepada pemerintah desa bahwa adanya pemutaran data desa, kalau saya sih simple, hanya dua itu ya. Satu adalah untuk mengukur kemajuan kemandirian desa. Yang kedua adalah bentuk intervensi terkait dengan anggaran yang harus masuk ke desa. Dan ini apa namanya terjawab tadi pagi gitu ya oleh beliau Pak Mustaqim. Karena apa? Dengan adanya kemajuan kemandirian desa, sebetulnya status desa itu ada 5, disampaikan oleh Pak Ivan. Status itu memang ada tingkat dari terbelakang itu sangat terbelakang sampai dengan mandiri. Tetapi sebetulnya yang harus kita apa namanya kawal, kita potret itu adalah pada masa rentang 1 tahun sebetulnya desa itu sudah sampai mana sih? Nah, padahal di setiap kali kita melakukan pendampingan indeks desa membangun, dan jelaskan di tahun 2020 nanti adalah
kita pendamping itu mendampingi, bukan pelaksana teknis memasukkan gitu ya di dalam sebuah sistem gitu. Biarkan kita menjelaskan ke petugas kepada petugas di desa, biarkan mereka memasukkan. Kalaupun ada salah masih ada kita pendamping. Kita wajib mengedukasi, jangan sampai kita menjadi pelaku utama. Apalagi udah deh biar cepat gitu ya, nanti saya kerjain aja lah, nanti biar masuk ke sistem, biar nggak salah. Ya masalahnya ini bukan salah tidak salah, kewajiban kita itu diantaranya tupoksi paling adalah mengedukasi gitu ya. Nah, selanjutnya dari situ kita melihat, terima kasih Pak Mustaqim, ada beberapa manfaat pemutusan data desa. Satu adalah identifikasi data desa. Ini sesuai dengan kondisi desa update per tahun. Jadi kalau saya sebenarnya kepada desa misalnya gini, yuk kita potret apa yang menjadi hasil kerja kita. Ada desa, ada pendamping. Kalau itu ternyata dalam 1 tahun ada sebuah rekomendasi dari IDM itu tidak dilaksanakan, maka hasil rekomendasi itu pun nanti ke depan akan muncul lagi. Mau itu ditambah mau berapa pertanyaan, kalau misal gitu ya, ada sebuah pertanyaan itu apakah tersedia gitu ya, tersedia lahan terbuka hijau gitu ya. Kalau itu tidak pernah dijawab dan tidak pernah ada sebuah eksekusi dari pemerintah desa, maka kita juga bagian yang tidak signifikan progres secara positif, bahwa itu kebutuhannya desa. Nah, kita kewajibannya adalah mendorong kepada desa kita melakukan sebuah tanda kutip itu ya, intervensi, bahwa ini loh, ini dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya adalah yang kedua, menentukan status strata desa. Ini menjadi instrumen dalam menempatkan status atau posisi desa dan menilai tingkat desa kemudian. Nah, maksudnya di sini adalah jangan sampai kita pikirannya, oh ya nanti habis ini desa ini jadi desa ini, bukan. Tetapi adalah kemandirian sebuah kebutuhan, kalau di SDGs itu no one left behind gitu ya. Artinya itu kalau desa membutuhkan ada data BNBA, kalau sekarang kan RTLH itu ada BNBA-nya gitu. Nah, BNBA itu yang akan menjawab bagi kita desa itu memenuhi nggak data itu untuk diselesaikan. Kalau datanya itu tidak diselesaikan, maka sampai kapanpun BNBA itu akan muncul. Nah, sehingga data-data dari mana IDM itu bisa didapatkan, tentunya dari sumber yang paling dekat, yaitu di SID gitu. Tentang oh tapi kan aku kan admin kecamatan, aku admin kabupaten, aku nggak bisa masuk. Iya, yang bisa masuk mendownload itu hanya ada di admin desa. Jadi kalau di admin desa itu berbeda menunya. Menunya itu ada download data. Kalau kita admin kecamatan nggak akan muncul namanya download data. Mau kita cari, bertanya gitu ke Mbak Tia, ke Pak Ivan, saya nggak bisa ngedownload. Ya jelas nggak bisa, karena pasti pada saat kita masuk di sebuah dashboard SDGs desa nggak akan menemukan namanya menu download data. Tapi kalau admin desa, yang keluarlah ada itu di data kuesioner paling bawah, nanti ada download data. Silakan rekan-rekan sahabat desa bisa masuk situ. Apalagi enumerator nggak akan muncul seperti itu. Nah, sehingga kebutuhan itu yang harus kita penuhi. Yang ketiga adalah rekomendasi hasil identifikasi. Ini menjadi bahan penyusunan target lokasi berbasis desa. Nah, karena kan kita udah paham gitu ya, bahwa data desa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan oleh kementerian, dalam hal yang spesifik adalah Kementerian Keuangan, karena ini berimplikasi pada sebuah berapa sebesar alokasi dana desa. Sehingga kenapa itu deadline 30 Juni harus selesai, karena di bulan Juli ada sebuah pengolahan data dari IDM ataupun data dari SDGs gitu ya, di semester 1, sehingga nanti di bulan Agustus akan terolah APBN untuk alokasi sebetulnya dana desanya harus berapa triliun. Terus untuk desa 75.000 desa itu ini mendapatkan besaran dari desa berapa. Terus tadi disampaikan
ada sebuah reward alokasi kerja apabila nanti pemerintah kabupaten itu melakukan dan tidak melakukan evaluasi terhadap alokasi kerja, itu nilainya akan berbeda. Karena pengalaman saya sendiri itu ada 12 desa yang saya dampingi, itu 8 desa itu mendapatkan alokasi kerja sekitar 260 juta gitu ya, karena di Banyumas itu ada 45 kuota alokasi kerja, dan kecamatan yang alhamdulillah atas doanya para kerabat sambal desa, kami di Kabupaten adalah pendapatan alokasi paling banyak, 8 desa. Semuanya itu adalah sebuah sinergitas berbasis desa gitu. Yang keempat adalah kebijakan penganggaran baik APBD, APBD, dan APBD. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan adalah sebuah intervensi penganggaran gitu ya. Yang kelima adalah instrumen koordinasi lintas kementerian, lembaga ataupun daerah. Ini menjadi instrumen koordinasi dengan KL, pemerintah daerah dan desa serta lembaga lain. Nah, ini adalah sebetulnya adalah itu kan kalau di tingkatan masing-masing desa itu kan didampingi kalau oleh PLD gitu ya, kalau di kecamatan nanti didampingi oleh pendamping desa di kecamatan begitu sampai seterusnya. Makanya sangat baik sekali besok kita bisa melihat acara di ruang cakap SD desa adalah bagaimana pendampingan pemerintah desa oleh para pendamping kaitannya dengan IDM. Nanti akan, saya yakin hari berikutnya adalah di tingkat kecamatan ataupun desa, dan moga-moga nanti sampai ke PRD-nya gitu. Nah, karena Pak, disinilah KL atau D terhadap desa itu akan mengetahui persis contohnya gitu ya. Tadi baru saja saya melakukan pendampingan kepada satu desa gitu ya. Sebelumnya memang sudah tekankan contoh pada template perangkat desa gitu. Mbak Tias. Di situ sudah saya tekankan bahwa modal daripada desa untuk bisa ke sini itu ada SK, surat keputusan dari kepala desa, contoh ya, terkait dengan perangkat desa, staf perangkat desa. Itu kan kewenangannya Pak Desa. Perangkat desa juga sama kan, SK-nya kepala desa. Terus lembaga desa gitu ya, ada kalau BPD dari bupati gitu ya. Terus misalnya KPMD, kader kesehatan, kader posyandu, ketua RT, ketua RW. Itu pun dasarnya kalau kita ya sambil mengingatkan diri sendiri gitu ya, fasilitasi desa apabila desa itu belum memiliki SK-SK daripada kelembagaan desa. Karena sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu adalah ada lembaga kemaslahatan desa LKD. Ya dipergunakan, jangan sampai udahlah nanti yang penting kita masukin namanya siapa, nggak bisa. Karena Pak, kita berbicara sudah mulai ada desa udah berapa tahun gitu ya, udah hampir mau 9 tahun gitu kan. Maka yang harus kita kuatkan adalah kualitas data. Mulailah kita mengedukasi diri kita sendiri secara baik dan benar. Nah, berikutnya adalah mengukur RPJM, IKU, KL, dan D. Ini sebagai alat ukur pencapaian kinerja. Ya betul tadi. Namanya kita bekerja, selain output adalah ada outcome. Nah, di sini ada yang sedikit membedakan gitu ya, apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, ini adalah pengorganisan IDM tahun 2019-2023. Ini sudah cukup jelas gitu ya. Nah, di sini penambahan kuesioner tahun 2023. Ini kita sebagai pendamping gitu ya, dan pada lebih khusus adalah saudara saya PLD, mohon ini yang A sampai dengan M itu dipahami benar gitu. Karena apa? Nanti apa sih? Ini bedanya apa sih? Ini harus mulai disampaikan kepada desa. Ini loh perbedaannya 2023 selain template, ini nomornya ini. Dan ini tadi pun saya sampaikan juga kepada kepala desa, kepada saya tolong ini diberikan biar nanti kita sama-sama menjadi sebuah tim yang kuat terhadap data itu sendiri. Oke. Selanjutnya sedikit saya sampaikan, ini adalah ini ada dashboardnya gitu ya. Kalau di kami ini mungkin nanti saya sharingkan.
Mohon izin nanti saya mau buka dulu SK-nya Mbak Tia. Mohon Iya. bisa dilanjut dulu sama Mbak Tia. Silakan Mbak. Sebentar. Iya Kang, gimana? Ya silakan aku buka dulu. Ini ada yang aku buka Baik. dulu kaitannya. Iya, sambil menunggu Kang Iman membuka materi selanjutnya keterkaitan dengan nanti kita akan masuk ke webnya langsung dan akan belajar langsung bagaimana cara mengisi dan menginput di masing-masing template yang ada. Jadi teman-teman ketika ini berbagi pengalaman dulu ya, ketika kami mendapatkan sosialisasi keterkaitan dengan pemutakhiran data IDM di kabupaten kami, sosialisasi tidak diikutkan, semua PDPLD tidak diikutkan, tapi diwakili masing-masing kecamatan satu PD dan satu PLD. Jadi ketika kita mengikuti sosialisasi, intinya bahwa disampaikan memang ada perbedaan mendasar dan harus ada komitmen bersama untuk mensukseskan proses pemutakhiran data IDM di tahun 2023 ini. Kemarin di kabupaten kami yang menyampaikan keterkaitan dengan ini adalah langsung dari Sekda Kabupaten Trenggalek, kemudian ada dari Bapeda Litbang dan secara pasti dari DPMD dan TA Kabupaten. Jadi masing-masing mempunyai peran, kemudian masing-masing juga nantinya berperan. Jadi tidak hanya sekedar menginstruksikan, tapi bagaimana untuk mensukseskan pemutakhiran data IDM di tahun 2023 ini bisa tepat waktu. Kita tahu bahwa sesuai dengan schedule itu seharusnya per 31 Mei pendataan IDM atau pemutakhiran IDM tahun 2023 selesai. Tapi ada juga yang sampai saat ini masih belum start, tapi tidak tahu bagaimana konsepnya. Apa yang jelas per 31 Mei nanti IDM sudah harus ditetapkan. Jadi sedikit berbagi pengalaman ketika kami mendapatkan sosialisasi di tingkat kabupaten, kemudian ada tindak lanjut di tingkat kecamatan dan kita melakukan sosialisasi ke desa, khususnya keterkaitan dengan pengisian template yang ada di IDM. Jadi dari 7 template yang kita sampaikan ke tingkat desa, itu yang merasa paling berat untuk diisi bagi desa ya, itu adalah template-nya stunting. Di sana ada sekitar berapa ya Kang? Ada 5, kalau tidak salah ada 5 pengisian. Mulai dari jatin, kemudian mulai dari ibu hamil, bayi usia 0 sampai sekian, keluarga. Pokoknya paling banyak itu ada di stunting. Jadi ketika kita memberikan sosialisasi di tingkat desa, ya paling tidak kalau desa itu dikerjakan sendiri tanpa ada koordinasi, tanpa ada sinergi pasti akan terasa berat. Tapi dengan melibatkan semua yang ada di stakeholder maupun yang punya peran di dalamnya seperti KPM, kemudian bidan desa, maka dalam proses pengisian template khususnya di template-nya stunting tidak akan sulit. Tapi bagaimanapun juga ada di desa dampingan kami dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sekitar 12.000 dengan jumlah bayi, balita, dan nama-nama yang ada di template-nya stunting itu banyak sekali, maka itu juga harus perlu waktu. Jadi jangan ditunda, segera lakukan, segera fasilitasi, segera dampingi desa. Jika ada kesulitan, kita punya forum untuk membahas bersama di forum pembelajaran secara mandiri dimanapun. Atau di sini, di Sambal Desa. Baik, kita kembali ke Kang Iman, sudah bisa Bisa. Oh ya, jadi itu sedikit Kang Iman yang kita tindak lanjuti di tingkat desa. Dari 7 template memang yang merasa dianggap berat oleh desa itu adalah template-nya stunting. Mungkin nanti Kang Iman juga punya teknik atau trik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan desa khususnya di template-nya stunting. Monggo Kang. Oke, terima kasih Mbak izin. Saya sharekan yang ini Mbak Tia. Iya. Nanti saya kasihkan ke Mbak Tia. Iya. Ini adalah bagian alat yang memudahkan untuk tadi bahasanya kan untuk koordinasi. Karena apa? Kita tuh berangkat satu tim. Kita ingin memotret wajah desa ya wajah pendamping juga gitu kan. Karena kita hadir apalagi para mentor-mentor gitu ya. Kalau di tingkat kabupaten ya berarti wajahnya kabupaten ya wajahnya TAPM di kabupaten ya gitu. Karena simple aja lah gitu. Sama juga dengan PLD gitu.
PD wajahnya saya tentang IDM ada di mana? Ya ada di desa dampingan. Nah, sehingga apa yang saya lakukan pertama itu saya buatkan ini untuk IDM ya, informan dan petugas pemutahiran data IDM. Karena bagaimanapun tadi saya garis kita menghargai apa namanya keilmuan seseorang, dan ternyata di dalam pendataan profil desa selain ada SDGs juga ada IDM itu yang dimiliki oleh Kementerian Jadi itu sah-sah saja gitu. Nah di sini apa namanya saya buatkan seperti ini Mbak Tias. Jadi mengingat, menimbang gitu ya, kita nggak simple lah. Ya namanya sebuah kekurangan ya nanti bisa diperbaiki. Kalau bahasanya kan ya sering kita di apa namanya ada sebuah informasi yang berulang-ulang itu akan lebih baik gitu ya, daripada berhenti. Nah, oke, di sini dasarnya ini adalah Permendes 21 gitu ya, Permendes nomor 26, peraturan bupati kalau kami itu kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa ya 56, terus karena ini menjadi sebuah beban belanja di desa, maka harus dicantumkan peraturan desa tentang APBD tahun 2023. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Saya memperhatikan ada sebuah surat dari Sekda, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas nomor 141 garis miring 2237 garis miring 22 perihal pemutusan data IDM tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023. Terima kasih sekali pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dengan seluruh stakeholder dan juga TAPM. Ternyata ini menjadi dasar kita menguatkan perihal tentang pemutakhiran data IDM tahun 2003 untuk di Kabupaten Banyumas. Dan ini sudah sampai ke tangan pemerintah desa, sehingga untuk memudahkan semuanya harus bergerak satu dalam langkah, satu komando untuk mewujudkan tanggal 30 Juni, jangan sampai terlewatkan, apalagi apa namanya tadi siang-siang udah mulai dashboardnya IDM udah mulai penuh yang masuk 75 desa, ada berapa tuh 1.500 pertanyaan gitu ya, itu kan luar biasa. Jadi kalau semuanya ingin bergerak di bulan Juni semua ya nanti tolonglah dihindari. Maka saya apa namanya tuh ke desa, tolonglah kita kalau udah punya data dipipil dimasukkan, kalau bisa tuh tanggal 30 Mei atau 25 Mei itu sudah selesai, tinggal kita kerjakan yang lain. Begitu. Nah, ini adalah memutuskan, menetapkan, menunjuk informan dan petugas gitu ya. Ini adalah menugas sebagai masuk dalam hitung pertama, melakukan ini bla 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 gitu ya, pendataan gitu ya, pemetaan potensi. Karena kan di dalam IDM itu kan tadi bicara tentang kemajuan dan kemandirian desa. Maka yang lebih pot adalah sebuah potensi dan sumber daya pembangunan yang ada di desa, selain data-data pokok seperti data warga itu ya, berapa jumlahnya itu ya. Selanjutnya di sini nanti kalau sudah selesai yang melaporkan semua hasilnya tugas kepada kepala desa, karena beliau kepala desa yang apa namanya akan menandatangani berita acara kan kalau sudah selesai kan. Nah nanti kepada desa akan melaporkan, ya akan dilaporkan kepada Bupati Mulut Samad itu kan, akhirnya kan terkumpul jadi satu tuh kan. Oh ternyata nanti kita yang tingkat kecamatan pun punya, misalnya kayak tempat saya itu pleno Mbak ya, tahun 2002 tuh saya sebetulnya ambil ada 3 senti lah itu, semua data dari satu sampai berita acara sampai ada tanda tangannya. Itu adalah bagi saya adalah untuk menguatkan, satu buat saya, satu buat kecamatan, biar nanti kecamatan juga bisa melihat. Begitu juga nanti di tingkat kabupaten, tentunya TPM akan melakukan hal yang sama untuk menguatkan desa-desa yang ada di dalam satu wilayah kabupaten. Yang ketiga adalah membebankan biaya pelaksanaan tugas informan dan penelitian pada BPN tahun 2023. Clear ya gitu. Nah, terus keempat, keputusan ini mulai berlaku karena kami itu adalah suratnya tanggal 28 Maret ya, otomatis udahlah kalau gitu per 1 April nggak apa-apa lah. Nah, ini adalah ini mudah. Terus selanjutnya adalah nah ini. Nah, terus itu kan ada yang tanya kemarin, Kang, kalau itu informannya di desa siapa sih? Terus petugasnya siapa sih gitu. Ya, sebaik lagi silakan untuk berkoordinasi dengan para mentornya gitu ya. Informannya itu
yang saya tahu ya Bambang itu kan sekdes gitu ya, karena beliau adalah pejabat administrator paling super wahid di desa itu ya. Kalau petugasnya tadi, kalau saya membaginya petugas pendatanya adalah sesuai dengan template-nya Mbak Tia. Jadi template-nya ada 7 ya 7. Loh, itu kan stunting itu kan banyak Mbak. Ya tinggal dimasukkan lah kayak gitu kan mudah. Nanti duitnya gede. Ya, duitnya gede ya nggak apa-apa, itu kan memang itu kebutuhannya desa. Yang penting kan semuanya itu ada outputnya, ada outcome-nya. Efeknya apa? Ya ada sebuah ada tadi hasil kemajuan kemajuan desa dan apa namanya intervensi anggaran oleh KL atau D gitu kan selesai gitu kan. Nah ini adalah ini juga tanda tangan. Nanti aku kasihkan ke Mbak Tias biar moga-moga ini bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Jadi kita bekerja nggak usah terlalu kaku, kita fleksibel aja gitu. Yang penting sesuatu yang tidak ada kita lakukan, kalau bahasanya Pak Fatu itu diskresi kayak gitu. Nah, ini kan, oh tapi itu di situ nggak ada aturannya kayak gitu Kang Iman. Ya, saya kan melakukan negosiasi, ternyata itu ada celah, ada sel yang bisa dimasukin kayak gitu. Wong SDT saja bisa. Kalau yang pemutahiran data adalah menjadi kewenangan kepala desa. Nah, kepala desa ini mau membentuk pokja boleh, membentuk tim boleh, namanya apa? Ya ready-ready aja lah. Oke, selanjutnya ini sudah clear ya. Iya. Ini menarik, Kang, apa yang Kang Iman sampaikan keterkaitan dengan ini SK-nya Kepala Desa untuk tim pemutakhiran data IDM. Karena bagaimanapun juga pasti di desa dampingan teman-teman ada pendanaan ya keterkaitan dengan ini. Jadi sebagai dasar untuk menguatkan, untuk memberikan honor bagi tim yang memutakhirkan data IDM di tahun 2023 ya ini. Jadi pasti di setiap pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh APIP nanti semua pengeluaran yang dikeluarkan di APBDes itu semua harus berbasis keputusan kepala desa. Nah, ini sebagai dasar untuk ini loh dasar kita untuk memberikan honor kepada tim. Jadi ini memang diperlukan Kang Iman. Jadi nanti kita juga minta filenya agar teman-teman juga bisa memberikan kepada desa sehingga nanti punya penguatan di sini di pemutakhiran data. Oke, lanjut Kang. Terima kasih. Nanti saya kasihkan ke Mbak Tias. Selanjutnya ini adalah saat saya buka di dashboardnya. Nah, sebelum ke dashboard, kemarin ada sebuah apa namanya kita suruh mengunduh di websitenya, ada beberapa alat kerja. Contohnya ini adalah dashboardnya. Ini adalah dashboard di kami itu ya, Kecamatan Batu Raden gitu ya, saya masuk ini. Berarti udah lancar nih Mbak Tias. Terima kasih Pak Ivan. Iya, Udah. tadi ada kendala ya Kang Imam, pagi itu masih belum bisa loh. Ini sekarang sangat responsif apa yang disampaikan oleh teman-teman segera ditindaklanjuti ini. Ya. Saya lanjutkan dan kebetulan di kami itu belum ada satu data pun masuk untuk tahun 2023. Jadi masih makanya kalau saya tuh paling senang saya baca dulu gitu ya dashboardnya isinya apa contoh kayak ini ada target penyelesaian input kuesioner 12 berarti ada 12 desa. Nah, target penyelesaian verifikasi konten 12 berarti 20 desa. Nah, kebetulan ya saya sih berharap dan saya menekan kepada pemerintah desa berikan data sevalid mungkin, harus valid, harus ada di desa supaya untuk memotret kita apa sih kekurangannya kita. Karena apa? Untuk di 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas, satu-satunya kecamatan mandiri adalah Kecamatan Batu Raden, Mbak Tias. Itulah apanya kita, kalau saya itu hal di luar kewajiban, tapi mendapatkan itu ya terima kasih. Selanjutnya di sini kemarin saya melihat itu bahwa ada 6 desa mandiri, 6 desa maju, 0 berkembang, 0 tertinggal, dan 0 sangat tertinggal. Nah, makanya kalau kali saya buka gitu isinya apa gitu, oh ternyata ini ada sebuah pengidentifikasian terhadap apa yang ada di dalam dashboard. Jangan ujuk-ujuk
dashboardnya udah aktif belum ya? Ini belum. Nanti kalau udah itu langsung langsung aja tembak masukin data gitu. Jangan, kita sabar, kita apa sih yang menjadi pembeda? Takutnya nanti, oh ternyata jumlah desanya hilang satu gitu. Apalagi punya tempat bangsa yang minta ada pemekaran. Ini desanya kemana gitu. Nah, ini harus kayak gitu. Kita sebagai pendamping gitu ya, harus cek dan dicek betul enggak ya? Oh iya ada, berarti ini desa Purwosari, kode desanya ini, Kutasari ada, bok ada yang tertukar. Oh ternyata, oh betul nomor 5 ini. Itu harus seperti itulah sebelum kita melakukan. Nah nanti masuk di sini terus. Nah kalau udah seperti ini maka yang harus kita lakuin adalah ini ada apa namanya kuesioner-kuesionernya. Ini ada data. Ini ada target penyelesaian. Coba ini data. Ini adalah di sini ada identitas petugas, identitas desa, geografi dan topografi, demografi desa, aktivitas desa, kerjasama desa, pendapatan desa, dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial. Nah, tadi kan saya sampaikan ada perubahan kuesioner tahun 2023. Sebetulnya adalah untuk menjawab ini yang ada di sini, Pak Tia. Itu kan tadi ada kan apa namanya? Oh, ternyata ada perubahan di apa namanya aktivitas sosial. Oh, nomor berapa di nomor ini. Nah, makanya ini harus kita kuasai bareng-bareng, identitas petugas, identitas desa, geografi, demografi. Jadi pada saat kita apa namanya ditanya gitu ya, ataupun kita menjelaskan kepada pemerintah desa, kepada pemerintah kecamatan, kepada stakeholder yang ada di desa, kita ngerti, oh ternyata desa Demingan saya itu sudah jadi desa mandiri, skornya sekian. Apa sih yang menjadikan berubah dari itu? Oh ada di mana? Ada di demografi desa, titiknya sekian. Nah, begitu Mbak Tia. Terus ini adalah saya sampaikan contoh ini ya. Ini adalah template perangkat desa. Nah, ini bisa lihat ya, Mbak Jas ya. Oke, nah ini menarik gitu ya. Tadi saya itu lebih baik itu bertanya daripada sesat di jalan, Mbak Jas. Nah, karena kehati-hatian saya, tadi saya ini kan berbasis sistem. Maka saya tadi komunikasi dengan beliau Pak Mustaqim, untuk wilayah RT RW itu 1 digit atau 3 digit. Nah, ternyata lewat WA bisa seperti ini. Jadi wilayah RT 1 RW 1. Nah, ini kan hal-hal yang kayak gini kadang-kadang tidak terlintas, Mbak Tia. Wah, semua tinggal pokoknya masukin blang 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 kayak gitu. Nah, terus seperti petunjuk pengisian di sini. Nah, ini kan. Nah, ini pun harus dipelajari. Nomor telepon yang aktif diisi tanpa awalan angka 0. Kadang-kadang nggak terobos saja gitu. Harus ada nolnya. Gimana? Harus klik ada tanda petik di atas. Ternyata algoritmanya untuk pengisian IDM di template perangkat desa untuk ketua rukun tetangga nggak perlu mencantumkan angka 0. Clear ya, Mas Jas ya? Nah, Ya, seperti ini. ada aturannya ya, Kang. Jadi Ada teman-teman aturan, kita ngikutin gitu. Kadang-kadang kita, punya aku kok nggak keluar nama ini, punya itu keluar. Ini yang salah. Wah ini lagi gangguan itu. Akhirnya bukannya menyelesaikan, tetapi akhirnya berdebat. Wah ini dashboardnya belum fake, ini dashboardnya yang salah, gitu. Mestinya ada gangguan, ada maintain. Nanti akhirnya apa? Ya begitu. Nah seperti ini. Jadi kenapa? Ini di SOP kemungkinan tidak muncul, Mbak Tia. Tetapi pada saat kita membuka template seperti ini yang harus kita hadapi. Kita ikutin. Oke ya, kita lihat di situ. Nah, seperti ini jenis kelamin gitu ya. Kan ini tinggal pilihan. Nggak usah laki perempuannya. Nulisnya laki-laki itu L-nya besar atau L-nya kecil ya. Gitu. Paling kita tinggal klik aja di sini. Nah, gitu kan tinggal pilih. Nah, katanya misalnya itu kan tinggal pilih kan. Nah, kayak gitu. Kalau perempuan. Ini hal-hal yang paling sederhana. Nah,
Oke. Nah, contoh saya ke sini contoh staff gitu ya. Tanya gitu. Ya sama, nomor handphone itu kalau nggak ada nomor handphone dia ya punya istrinya atau punya anaknya lah. Ini kan masalahnya kan untuk negara itu membutuhkan bila orang ini mau dihubungi gitu ya. Ya otomatis harus ada sebuah nomor handphone aktif. Ya kalau saya sederhana, masa iya sih penerima manfaat daripada APBD di desa nggak punya nomor HP. Yang kedua, ya tentunya adalah solusi. Ya, ya dia nggak bisa tentang apa namanya WA. Ya, istrinya ada kan? Ya Ini tidak udah masuk. menutup kemungkinan ya ketika teman-teman memfasilitasi ke tingkat desa keterkaitan dengan pengisian template ini. Jika ada pertanyaan seperti ini, Kang, misal, Mbak, Bu, pendamping, kami tidak punya staf, tapi kami punya operator. Bisakah dimasukkan ke sini? Misalnya ada pertanyaan seperti itu? Tinggal itu tadi yang saya sampaikan. Dasar SK-nya. Kalau SK-nya operator berarti jelas tidak masuk ya, Kang? Dikosongi aja ini nanti. Iya, karena kan tadi kan ya sekarang SK-nya operator. Masa itu dinyatakan sebagai staf. Ya. Nah, dan di sinilah yang harus kita Juga membantu apa ya, staf dari KAUR keuangan misalnya, tapi tetap kita harus menyesuaikan template-nya ya, teman-teman. Iya, karena di sini kan udah jelas staf desa. Berarti kan pegawai desa. Namanya pegawai desa, ya otomatis adalah bagian yang menguatkan kepegawaian gitu. Namanya misalnya ada operator apa SDGs gitu, operator Siskudes itu kan melekat. Kadang-kadang seperti itu kan. Nah, sehingga yang diminta dia adalah staf pelayanan yang jelas. Ini tahu maksudnya ini stafnya siapa gitu. Itu namanya staf itu kan membantu pekerja apa namanya jabatan utama gitu kan. Nah, sekarang misalnya ada staf sekdes. Nah, ngapain ada staf sekdes? Udah ada punya KAUR 3 kok dikasih staf? Kan enggak mungkin kan gitu kan. Ya mulailah kita apa namanya mengedukasi, memfasilitasi ke hal-hal yang lebih bisa menguatkan sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Nah, ini pun sama ya, ini udah nggak ada perbedaan ya, Mbak Tiasa gitu ya. Terus yang BPD gitu ya, BPD pun sama. Jadi di Pak namanya template perangkat desa nomor HP-nya itu tidak perlu ada angka 0 di depan. Jadi laki perempuan kayak gini, ini Bu Rianingsi adalah ketua dari anggota BPD di desa Purwosari gitu ya. Seno wakil ketua, Kurniawan Sekretaris lainnya adalah anggota. Makanya tadi saya pada saat minta coba aku lihat SK-nya gitu. Makanya kita ada SK-nya di BPD itu ada ketua, wakil ketua, ada benar atau enggak gitu. Kita cuma apa namanya mendampingi desa apa yang ada data di situ. Jangan sampai ini nggak ada sekretarisnya kan. Ya udahlah dibuat sekretaris. Ya nggak bisa karena itu SK gitu kan. Kalau emang SK-nya di bupati ada ketua dan wakil ketua sekretaris, ya udah tinggal tuangin aja gitu. Nah, seperti juga dengan contoh kepala dusun gitu ya. Ya sama lah ya. Wilayah dusun 1, dusun 2 gitu. Oke, terus ketua ketua RW gitu. Ya, sama lagi kebetulannya ada ketua RW-nya adalah perempuan. Nah, itu dulu Mbak Tes nanti ada apa namanya rekan-rekan sambal desa yang akan saling share dan care. Kebetulan sudah ada Mas Aryo. Selamat sore Mas Aryo, bertemu kembali. Mau nggak saya kembalikan ke Mbak Tes? Baik, makasih banyak. Jadi kita belajar bersama di sore ini keterkaitan dengan pengisian template-nya perangkat desa ya tadi. Jadi kita buka yang mau bertanya, di sini sudah ada yang raise hand.
Bang Aryo Noldu bisa langsung gabung, Bang? Ya. Langsung bisa open? Atau kita bantu dari sini? Iya. Bang Aryo, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Kenalkan saya Aryo Noldo, PLD di Ciamis. Langsung saja dari pemaparan Kang Iman saya apresiasi sangat powerful, artinya beliau menguasai itu ya, mempelajari betul tentang IDM 2023. Ya terlihat cerewet gitu ya. Memang harus gitu ya. Ya, yang pertama yang perlu apa ya, pemahaman kita terhadap questionnaire gitu. Misalkan tadi saya mendampingi Setdes, terus di bagian pertanyaan tentang TTG gitu ya, TTG. Nah, misalkan TTG peternakan. Nah, ini kan juga perlu kita pahami apa yang dimaksud TTG peternakan gitu. Terus turunan pertanyaan itu alat bantu TTG. Nah, saya sendiri juga tadi terus terang apa itu ya maksudnya kan gitu. Nah, ini perlu juga mungkin ada sesi atau perlu diskusi kita tentang setiap pertanyaan kuesioner itu sehingga antara yang ditanya dengan jawabannya memang nyambung gitu ya. Terus terang kalau Kang Yaya nantinya bisa Kang Iman bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan alat bantu TTG, saya mohon jawabannya. Selanjutnya penggunaan data ini setelah nanti pemutakhiran. Nah, ini kan krusialnya di saat musdes. Nah, biasanya kalau musdes kan dominasinya itu adalah usulan masyarakat gitu. Masyarakat pengen A, pengen B kan gitu. Sehingga nanti IDM ini, data IDM ini, apa yang perlu diintervensi oleh desa tidak mendapatkan ruang atau prioritas ketika nanti menyusun RKPDes dan APBDes. Jadi akan menjadi tidak bermanfaat ketika nanti di musdes data IDM ini tidak ada yang menampilkan atau tidak ada yang menyampaikan. Gitu. Nah, kalau pengalaman kami atau saya ya memang saya tampilkan data IDM walaupun misalkan tidak menjadi perhatian maksudnya ketika usulan apa yang menjadi dalam tanda kutip perintah IDM itu tidak begitu diindahkan oleh publik yang hadir pada waktu musdes itu. Jadi bagaimana kita sebagai TPP bisa terus mendesiminasikan data IDM ini ketika nanti di musdes, karena ketika tidak muncul di musdes otomatis apa yang menjadi kewajiban atau instruksi atau perintah IDM ini tidak diintervensi dalam program atau kegiatan desa seperti itu. Nah, untuk kita di Ciamis secara Kabupaten Ciamis sudah mengadakan sosialisasi IDM dan SDGs dan alhamdulillah sudah menjadi perhatian Kabupaten Ciamis bagaimana pertanyaan IDM ini benar-benar dilaksanakan oleh desa. Untuk konteks Jawa Baratnya bahkan ada pergub peraturan gubernur tentang IDM di mana SKPD provinsi wajib menggunakan data IDM dan juga mengintervensi apa yang menjadi kewenangan provinsi yang muncul di data IDM tersebut. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bertanya soal apa itu yang dimaksud alat bantu TTG. Teknis banget pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman kita dari Ciamis ya, Jawa Barat jauh. Monggo Kang Iman. Kalau saya simpel ya Mas Ali, sama kasih banget. Emang kalau alat kerjanya kita sebagai pendamping itu mesti harus berkomunikasi dan sedikit sandwich lewat seperti itu. Jadi ya, karena apa? Ya seperti itulah makanya kita menguasai medan. Yang kedua gini, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aryo adalah alat kerja turunannya dari TTG atau misalnya peternakan ya, seperti kan alat pencacah itu kan, alat pencacah apa namanya misalnya untuk rumput untuk pakan ternak gitu kan, ataupun
saya pernah itu campuran molase itu kan ada apa ya, ada alat mencampurkan molase namanya cacahan daripada pakan ternak. Yaitu waktu itu apa namanya, ada sebuah ketahanan pangan katanya ternak, itu dijelaskan oleh beliau dari PPL gitu ya. Oh ternyata itu bisa apa namanya menyediakan bahan pangan itu sampai lama, itu kan ada jerami itu ya, itu ada sambungan dan mulasi, dan itu adalah bagian salah satu alat TTG-nya gitu. Terus berikutnya kemarin pun di desa saya ada kegiatan pembuatan pelet itu kan juga tidak semuanya secara mekanis gitu, tapi juga ada yang secara manual, misalnya untuk mencampurkan berapa apa namanya takaran-takaran antara bekatul dengan apa namanya pakan ikan ya, ikan asin gitu ya, yang dari pasar beli gitu. Nah akhirnya untuk supaya mengentalkan itu baru masuk dalam sebuah penggilingan apa namanya proses mekanis yang nanti keluarnya ya kecil-kecil seperti apa namanya pelet. Itu Pak Mas Haryo yang bisa saya pahami dan bisa saya jelaskan. Mungkin nanti ada tambahan dari yang lain, ataupun mungkin ada malah dari Mas Haryo sendiri saling berbagi dengan saya. Oke, maka itu aja Mbak Eri, Mas Haryo. Gini teman-teman, ada yang perlu dipahami teman-teman, bahwa untuk pemutakhiran data IDM kita tidak hanya mengisi template yang ada di webnya, tetapi di situ juga masih banyak lagi indikator-indikator yang bisa kita isi langsung tanpa harus mengisi template. Salah satunya yang disampaikan oleh teman kita Bang Arionaldo. Jadi bagi teman-teman yang sudah ada yang mencicil untuk mengisi selain di template, itu juga sudah bisa. Baik, ada dua lagi yang sudah raise hand. Kita beri kesempatan untuk Bang Gamal, bisa langsung gabung Bang. Sambil menunggu Bang Gamal gabung, ini ada yang menulis di chat Bang, keterkaitan dengan jika memang template-nya Kaur Kasih sudah terisi, kemudian stafnya tidak ada, berarti harus kosong, berarti dikosongkan ya. Ya, itu ya Kang Iman. Baik, Bang Gamal bisa langsung gabung bersama kami. Oke, makasih Mbak Tias. Selamat sore. Selamat sore. Ini kalau saya punya korcam kayak Kang Iman, nah, wilayah dampingan saya pasti mandiri semua. Gimana Bang Aryo? Betul juga kan? Jadi gini Kang, ini mohon maaf ini Kang kalau agak lalot, kebetulan baru masuk ini dari tadi. Dari 7 template yang ada pada IDM 2023 kali ini harus diakui tampilan IDM-nya udah berbeda. Yang masih saya bingung itu template 7 template ini kan nanti kita isi, setelah itu kita upload pada IDM-nya, aplikasinya. Dari 7 template ini, selebihnya kita langsung masuk pada inputan secara online pada aplikasi itu tersebut. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Kang Iman terkait nomor telepon, kalau bisa tidak usah jangan diawali dengan angka 0 kalau di IDM-nya kan. Nah, apakah ini sesuatu yang sudah paten atau kami bisa menggunakan angka 0 juga? Karena kan pagi tadi menurut Pak Mus tidak dijelaskan secara detail terkait pengisian untuk nomor telepon itu tanpa menggunakan angka 0. Ini baru sore ini nih, terus terang aja nih Kang Iman, baru sore ini dapat informasi, oh nggak usah pakai angka 0, mulai aja dengan angka 8. Beda kalau kita ngisi Monep kan, kalau ngisi Monep kita mulai dengan plus 62. Kalau ini nggak perlu lagi. Nah ini agak bingung juga nih. Nah, tapi apakah itu sudah menjadi paten, kita nggak perlu, atau kreasi kita? Artinya terserah
penginputnya mau ngisi pakai nol atau enggak apa-apa ya. Jadi kira-kira itu aja Kang, yang nanti berkembanglah sebentar. Makasih Mbak Tias. Iya, Bang Gamal sudah mencoba membuka template-nya secara langsung? Kalau langsung belum Mbak Tias, ini kita masih pakai yang Excel-nya aja dulu. Nah, Kita kalau hati-hati. sudah mencoba mungkin dengan mengeklik di kolom di kolomnya nomor HP, nanti di situ akan ada keterangan. Oke. Sip. Iya, ada petunjuk. Ya, oke. Saya lanjutkan Mbak Tias. Iya. Apakah eloknya gambar dikasih untuk screen? Biar nanti gambar itu membuktikan sendiri apa yang ada di setiap template. Karena apa? Ya inilah Om yang menjadikan kita itu sebelum melaksanakan sampai ke bawah terhadap dampingannya, kita itu harus membuka isinya sampai ke hal-hal yang teknis seperti ini. Ya kalaupun misalnya gitu ya Mbak Tias besok ini kan tadi aku mencontohkan yang umum gitu kan, template seperti ini gitu. Untuk nanti ingin ada 7 template gitu ya. Nanti template yang pertama, template yang sampai seterusnya. Ya saya persilakan aja. Ini adalah tempat ruangnya Mbak Tias untuk mengekspor semuanya. Tapi yang jelas saya sampaikan ke Gamal bahwa tentang contoh tadi ya, yang perangkat desa, template perangkat desa itu teknisnya seperti itu Om. Jadi saya pada saat mendampingi desa itu saya harus tahu dan ternyata ini nggak boleh ada nolnya langsung sepertinya ya udah diikutin gitu begitu. Dan sampai tadi yang saya sampaikan ya, tentang pengisian RT RW apakah 3D atau 1, saya komunikasi dengan beliau Pak Mustaqim, 1 tidak apa-apa, ya udah saya lanjutkan saja, tetapi itu di situ. Nah nanti pada saat kita mengunggah ini kita akan menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Gamal. Kita sama-sama menjadi pembelajar. Kita masukkan apakah terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Gamal, itu sebuah atau tidak gitu ya. Karena apa? Karena ini kan sistem. Nah, kalau kita tidak melakukan sebuah gitu nggak bisa. Karena apa? Apabila nanti template, misal template perangkat desa, itu kita masukkan, ini terjadi yang salah lupa, ya kita timpa lagi. Sebelum terjadi penetapan, kita bisa menimpa berapa kali Gamal. Begitu. Terima kasih Om Emri. Mungkin ada mau membantu saya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Tias. Silakan Mas Emri. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Tias, selamat sore Kang Iman, selamat sore juga pada Setia Sambal Desa sore hari ini. Sedikit mungkin bercerita pengalaman siang tadi. Kami di desa kami tadi mencoba Kang Iman untuk memfasilitasi pemerintah desa itu terkait dengan pengisian subtemplate. Dan juga memang pagi tadi itu terkendala juga kita untuk melakukan login untuk IDM. Jadi artinya memang setelah dilakukan sosialisasi di pagi hari tadi, kemudian mungkin kawan-kawan TPP ini langsung action, langsung bergerak, dan kemudian ini imbasnya kan login di pagi hari tadi kita lelet. Nah, jadi artinya kami tadi mencoba gini Kang Iman. Di saat mencoba melakukan pengisian subtemplate yang pertama itu yang di perangkat desa, kemudian setelah kita isi ada beberapa sheet yang kita lakukan pengisian, kita mencoba masuk ke dashboardnya IDM. Ini kita coba apa hasil dari template template dari IDM 2023 terkait dengan subtemplate perangkat desa. Jadi kita coba Kang. Nah, artinya setelah kita lakukan unggah data, kemudian kita simpan. Nah, yang terdata itu cuman kalau tidak salah tadi kita ada kuesioner nomor 131 ke bawah. Di posisi kuesioner 131 itu ada
kita mengunggah subtemplate yang untuk perangkat desa. Kemudian di kuesioner nomor 132 itu terdatalah jumlah staf desa, kemudian yang ke bawah itu angka-angka isinya. Nah, artinya yang keluar data dari template perangkat desa itu yang tertulis yang terdetek itu dari nomor kuesioner 132 ke bawah. Nah, jadi artinya ada pertanyaan terkait dengan apakah di desa itu memiliki sekretaris desa, apakah kemudian siapa nama sekretaris desa, kemudian apa jenis kelamin sekretaris desa di pertanyaan di atasnya, itu apakah kita mengisi secara manual. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya juga ini, Kang. Nah, artinya kalau seperti sebentar ini saya dengar dari Mbak Tias, sepertinya dengan Mas Aryo tadi juga, sepertinya kita dalam melakukan update IDM ini tidak hanya kita memenuhi atau sudah mengisi dari 7 template yang sudah disediakan, artinya kita sudah clear. Sepertinya bukan seperti itu. Jadi harus ada juga dari sekian banyak template IDM 2023 itu yang wajib kita isi secara manual. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya nih, Kang. Ini apakah seperti itu dia gitu kan? Nah, mungkin bisa Kang Iman menjelaskan sedikit. Jadi ada 2 yang kita lakukan untuk pemutakhiran data IDM ini. Yang pertama, kita mengisikan template yang 7 itu, kemudian kita upload, tetapi ada juga pekerjaan lain, kita harus mengisi secara manual. Yang mengisi secara manual ini, poin ini sampai ini, atau poin pertanyaan dari nomor sekian sampai sekian itu kita isi secara manual. Nah, itu butuh juga kita, Kang. Karena pagi tadi saya nggak sempat masuk, Kang. Karena beberapa hari ini cuaca di tempat kami hujan, jadi sehingganya sinyal nggak masuk gitu kan, lelet. Nah, ini saya kurang ingin mempertanyakan kembali dengan Pak Mustaqim sebenarnya pagi itu. Nah, mungkin Kang Iman bisa menjelaskan ini, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Iman bisa langsung. Begini, ini kan ada 7 template, maka berarti ada 7 ada data di dalam template itu yang berbasis kalau saya bilang itu adalah kualitas datanya lebih daripada yang tadi yang dulu pernah kita temukan berdasarkan kuantitas. Jadi ada data gabungan. Berikutnya memang benar Pak Mas Henry, itu ada pengisian yang data yang tidak melalui template. Nah, itu contoh kayak pengisian petugas gitu kan, petugas IDM, itu masih kan manual itu ngisinya kan, gitu. Itu kan informannya siapa tadi, nama kepala desanya gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini yang keinginannya kita memang semuanya berbagai karena jadi kita gampang masuknya gitu. Nah, sehingga untuk bisa Mbak Tias nanti Mas Henry itu silakan nanti untuk apa yang tadi untuk menjelaskan ke teman-teman di Sambal Desa apa yang tadi dilakukan yang ada yang manual ataupun yang template, tapi yang jelas kalau yang berbasis template itu memang dari 1.500 sekian itu belum bisa dipenuhi dengan template karena saya hitung masih kurang, kita 80% bisa ke template tapi sisanya itu masih ke manualnya gitu. Jadi hal-hal yang manual ini memang ya kita ikutin kita lakukan. Kayak kemarin waktu di penjelasan beliau Pak Mustaqim itu kan ada yang ini kalau ada perubahan seperti ini di template ini maka kita harus memasukkan dan mengulangi template itu naik lagi terus di submit begitu. Ini begitu Mas Henry. Ya? Kenapa? Kayaknya gini Mas Henry, di ruang saya melihat betul itu besok adalah pendampingan terhadap pemerintah daerah. Kayaknya besok hari berikutnya adalah pendampingan untuk pendataan IDM yang di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Kayaknya melihat apa yang ritmenya untuk besok itu adalah ke pemerintah daerah, berarti akan ke bawah seperti itu. Begitu, silakan Mbak Tias dilanjutkan.
Gitu, Mas Emri, yang bisa saya sampaikan. Enggak? Mungkin bisa menambahkan Kang Iman untuk pertanyaan Bang Emri Zelmi. Jadi kita tahu bahwa untuk pemutakhiran data IDM itu kan ada sekitar 1.500 pertanyaan ya, kuesioner ya. Nah, itu terdiri dari pertanyaan yang kita isi melalui template ataupun kita bisa langsung menginput di webnya seperti tahun kemarin. Jadi kalau kita melihat di materinya Pak Mustaqim tadi pagi, keterkaitan dengan langkah-langkah dalam pemutakhiran IDM, jadi template untuk staf desa dan LKD itu hanya untuk menjawab 68 sampai 81. Itu secara otomatis akan terisi jika template-nya sudah diisi. Jadi yang pertanyaan atau kuesioner nomor 1 sampai 67 maka kita akan mengisinya langsung di webnya seperti tahun kemarin. Pun demikian untuk template scorecard konvergensi stunting, jadi di situ hanya untuk mengisi kuesioner 555 sampai 6125. Selebihnya itu maka kita akan mengisi langsung seperti tahun kemarin. Jadi kita hanya menyesuaikan bagi teman-teman yang sudah seperti Kang Iman utarakan tadi ya, sudah membuka, mengutak-ngutik, tahu perbedaannya, maka akan tahu di sini. Jadi yang perlu kita pahami bersama, kita punya dua proses pendampingan. Yang pertama mendampingi desa untuk pengisian template, di mana template itu nanti akan kita arahkan untuk diunggah di webnya IDM, dan di situ juga nanti ada kuesioner-kuesioner yang harus kita isi secara langsung tanpa harus mengisi template. Jadi kalau dianggap mengisi template itu sudah selesai, belum, karena masih ada indikator-indikator yang lain seperti ada kawasan hutan, kemudian pertambangan ya Kang Iman ya, kemudian ada tadi yang disampaikan oleh Bang Aryo dan sebagainya. Mungkin ini tambahannya Kang Iman. Oke, terima kasih Mbak ya. Juga tadi kan ada pertanyaan kapan itu hari lahir atau hari jadinya desa itu. Itu kan di template nggak ada gitu. Maka itu juga pakai dengan manual. Seperti itu. Itu saja yang saya bisa tambahkan, Mbak Tias. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tias. Apakah apa yang menjadi keberlanjutan di sesi sore hari ini, tentunya kita pastinya adalah menguatkan data yang dimiliki oleh desa, dan sumbernya dari mana saja, tentunya adalah berbagai sumber yang harus kita peroleh, sehingga akan terpotret kondisi desa kita terhadap kemajuan kemandirian dan tentunya mengarah pada sebuah intervensi anggaran baik dari KL ataupun D. Terima kasih Mbak ya. Iya, luar biasa. Jadi kita bisa saling berbagi di sini, kemudian banyak ilmu juga di sini tadi yang kita dapatkan. Paling tidak yang perlu kita pahami bersama adalah template yang ada di IDM di tahun ini itu adalah pelengkap dari pemutakhiran IDM tahun sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita hanya mengisi secara langsung, tapi di tahun ini ada beberapa template yang harus kita isi yang nantinya secara otomatis akan masuk di kolom-kolom sesuai dengan pertanyaannya. Di luar template tetap kita akan mengisinya secara manual. Jadi kalau tadi disebutkan Kang Iman nanti ditambahkan di SK-nya, jadi secara utuh siapa saja yang nanti menginput di webnya IDM itu adalah secara keseluruhan. Ada beberapa lebih banyak lagi. Jadi kalau kita lihat dari 100% ya, misalnya dari 1.500 kuesioner itu yang kita isi melalui template hanya sekitar 40%-nya. Yang 60% tetap kita isi secara manual seperti tahun kemarin di tahun 2023, karena memang tadi yang kita pelajari bersama di forum Ruang Cakap SDGs Desa tadi adalah hanya berkaitan dengan template. Nanti akan kita beri masukan ya Kang Iman untuk memfasilitasi keterkaitan dengan kuesioner yang lain di luar template. Jadi memang harus ada koordinasi lain selain dengan yang ada di dalam template. Baik, luar biasa sore hari ini forum kita. Banyak ilmu yang kita dapat. Jadi saya pribadi dari apa yang disampaikan oleh Bang Arionaldo, kemudian yang disampaikan oleh Bang Emri, keterkaitan dengan pengalaman yang tindak lanjut tadi sudah langsung kita juga paling tidak punya gambaran lah. Kalau desa-desa nanti ada pertanyaan kita sudah punya hal atau referensi untuk memfasilitasi dan menangani.
Bang Gamal, mungkin nanti setelah ini Bang Gamal bisa langsung searching atau bisa langsung masuk ke dalam webnya, unduh template-nya, belajar bersama di situ. Ada kesulitan, kita masih punya ruang besok. Kang Iman, hari ini kita hanya membahas satu template. Besok kita lanjut ya. Insya Allah. Iya, Ya. teman-teman tetap bergabung bersama kami di hampir salah Kang Iman. Saya hampir menyebutkan ruang cakap SDGs padahal kita punya forum yang luar biasa di sini. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tetap semangat untuk mendampingi desa, kuatkan kemampuan kapasitas mandiri kita melalui forum-forum pembelajaran yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan bisa mendampingi desa dengan baik kalau kita punya bekal yang baik pula. Kita akan berjumpa kembali besok di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Kita akan melanjutkan template-nya Kang Iman, karena hari ini kita hanya fokus di satu template, masih ada 6 template lainnya, serta kuesioner-kuesioner lain yang ada di IDM. Besok kita punya ruang kembali untuk kita belajar bersama. Tetap bersama kami di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Dan teman-teman, ada satu titik kritis yang kita dapat di sore hari ini keterkaitan dengan betapa pentingnya pemahaman dan ilmu untuk kita. Dan untuk memahami dan mendapatkan ilmu, pasti kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sebelum saya tutup, Kang Iman, closing statement-nya. Terima kasih saya sampaikan ke seluruh peserta yang hadir di Zoom ataupun di YouTube Sambal Desa. Tentunya adalah kita bagian menjadi untuk menguatkan data di desa. Dan hanya satu, buktikan bahwa kita memiliki ruang untuk belajar. Hadir bareng-bareng bersama di Sambal Desa. Terima kasih, Pak Dia. Terima kasih banyak Kang Iman. Saya tunggu SK-nya karena banyak yang jabri saya keterkaitan dengan materi SK. Jadi nanti teman-teman akan kita share di grupnya Sambal Desa untuk materinya Kang Iman sore hari ini. Tetap bersama kami di Sambal Desa mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Terima kasih banyak, sehat selalu dan kita berjumpa besok untuk topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.